Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Di sini saya akan melanjutkan ngaji syarah kitab Al-Hikam hikmah kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab. Iradatuka adapun kehendakmu, at-tajrida untuk bertajrid. Tajrid itu melepaskan diri dari sebab-sebabnya. Gampangnya tidak mau bersebab. Iradatuka tajrida adapun kehendakmu untuk bertajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab. Padahal menetapkannya Allah atau memposisikannya Allah iyaka kepadamu fil asbabi di dalam posisi sebab atau di dalam makam sebab. Minasyahwatil khafiyah adalah termasuk syahwat yang samar hal itu. Kebalikannya wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid, adapun kehendakmu untuk bersebab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid, padahal menetapkannya Allah iyaka kepadamu fit tajridi pada makam tajrid, tidak bersebab. Inhitatun anil himmatil aliyah adalah kemerosotan, dekadensi, kemerosotan daripada himmah yang tinggi. Yakni bermaksud siapa musannif anna azmaka ayyuhal muridu, bahwasanya tekadmu wahai murid. Murid itu bukan murid sekolah. Murid itu adalah orang yang berkehendak atau berkeinginan berjalan pada jalan Allah. Ayyuhal muridu, wahai murid, alat tajarrudi ay takhallusi minal asbab, untuk tajarrud atau melepaskan daripada sebab-sebab. Tekadmu untuk melepaskan dari sebab-sebab allati aqamakallahu fiha, yang Allah telah menetapkan kepadamu fiha pada makam asbab itu. Katala birrizki, seperti mencari rizki al-halali yang halal. Contohnya sebab itu mencari rizki yang halal. Kamu ingin membebaskan diri daripada sebab, misalnya tidak mencari rizki yang halal, itu namanya melepaskan diri dari sebab-sebab. Padahal Allah memberikan makam padamu dalam makam sebab. Wal istiwali bil ilmi zahir, dan menyibukkan dengan ilmu zahir, belajar ilmu. Kamu tidak mau belajar, tidak mau bersebab untuk belajar. Hal demikian itu minasyahwatil khafiyah, termasuk dari syahwat yang samar. Amma kaunuha minasyahwati, adapun adanya keinginan untuk tajrid itu minasyahwati, termasuk dari syahwat. Kenapa keinginan untuk tajrid itu termasuk dari syahwat? Fali adami wukufika ma'a muradi maulaka, karena tidak ada konsistenmu dengan kehendak Tuhanmu, dengan kehendak Allah. Oleh karena itu dimasukkan pada syahwat, karena tidak konsisten dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kamu makam asbab, kamu mau melepas diri dari makam asbab itu. Wa amma kaunuha khafiyah, adapun adanya syahwat atau syahwat itu masuk khafiyah, dimasukkan syahwat khafiyah, kehendak untuk bertajridnya itu dimasukkan pada syahwat yang samar. Fali kaunika, karena adanya kamu itu lam taksud, tidak bertujuan kamu bidalika dengan hal itu, dengan kehendak untuk bertajrid itu kamu sebenarnya tidak bertujuan atau tidak bermaksud hawwa nafsik, untuk memperoleh bagian dirimu fil ajil, di dalam waktu cepat atau di dunia. Kamu tidak punya tujuan
untuk memperoleh kesenangan dirimu atau bagian dirimu. Bal at-taqarrubah, akan tetapi ini bal ini atifah ya, huruf atifah, huruf ataf. Bal taqarrubah, akan tetapi bertakarrub, mendekatkan diri, bitajarrudi, dengan perantaraan tajrid, tidak mau bersebab. Liman khalaqaka wa sawwaka, kepada orang yang menciptakanmu dan menyempurnakanmu. Sebenarnya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan tajrid. Itu kenapa dimasukkan khafiyah, masukkan samar syahwatnya itu. Faqad zayyanat lakan nafsu biddasisatil khafiyah, maka menghiasilah laka kepadamu an-nafsu biddasisati khafiyah, nafsu itu dengan ya syahwat yang samar, dengan kerendahan yang samar atau intrik yang samar. Dasisa itu tipu daya yang samar. Kelihatannya mendekatkan diri dengan tajrid, tapi hal itulah syahwat yang samar. Al-huruja badal. Al-huruja yaitu keluar anil asbabil lati aqamaka fiha, dari sebab-sebab yang telah menetapkan kepadamu fiha, pada makam asbab. Al-azizul wahhab, Allah yang maha aziz, yang maha mulia, ya, yang maha memberi. Kamu keluar dari sebab-sebab yang Allah tetapkan, kamu pada makam asbab itu. Itu kenapa kemudian dimasukkan pada makam atau syahwat yang samar. Wa kadzalika, adalah demikian juga. Wa kadzalika, adalah demikian juga iradatuka, kehendakmu, al asbabas sawilata, kehendakmu untuk bersebab-sebab yang menyibukkan. Ini kebalikannya tadi ya. Anillahil karimi, sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas ya, perjalananmu kepada Allah atau ibadahmu atau hatimu itu semakin rendah karena kamu ingin bersebab. Ma'iqamatihi, padahal menetapkan Allah iyaka kepadamu fit tajrid, pada makam tajrid. Ini kebalikannya. Kamu menyibukkan dengan sebab-sebab ya, sehingga melalaikan dari Allah. Padahal Allah meletakkan kamu pada posisi atau makam tajrid. Tajrid itu tidak usah bersebab. Tidak usah bersebab. Wa razaqaka min haitsu la tahtasibu, dan Allah memberikan rezeki kepadamu min haitsu la tahtasibu, dari arah yang kamu tidak duga atau tidak kamu sangka. Bi fadlihil amimi, sebab kemurahan Allah yang universal. Allah sudah memberikan rezeki kepadamu, kamu masih mau mencari rezeki. Allah sudah meletakkan engkau pada makam tajrid, diberi rezeki tanpa usaha. Kamu sibuk mencari rezeki sehingga kualitas ibadah, kualitas hati, kualitas perjalananmu semakin rendah. Ya. Hal demikian itu inhitatun anil himmatil aliyah, adalah kemerosotan dari himmah. Ya. Dari himmah itu dari semangat yang tinggi. Ya. Li'anna dzalika, karena hal tersebut, ruju'u minal haqqi ilal khalqi, kembali dari al-haq, dari Allah menuju makhluk. Sudah Allah yang nanggung, ini urusan Allah. Kamu mau bersebab, ya sebab itu tidak lepas daripada makhluk. Wahia, adapun hal itu ya, keinginanmu untuk bersebab itu, rutbatun daniyatun, adalah kedudukan yang rendah, martabat yang rendah. Falzam, maka tetapkanlah olehmu hayyuhal murid, wahai murid, tetapkan apa? Akan sesuatu radhiya, yang ridho, hu kepada malaka, untukmu, al-azizul hamid, siapa? Allah yang aziz, yang mulia dan yang terpuji. Oleh karena itu wahai murid, tetapkanlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah kepadamu. Sesuatu yang diridhoi itu kepadamu. Misalnya Allah ridho dengan makam tajrid, ya jangan bersebab. Itu artinya ya.
Fa innama adkhalakallahu fihi, karena sesungguhnya sesuatu adkhalakallahu yang Allah memasukkan kepadamu fihi pada sesuatu itu, tawalla i'anataka alaihi, maka Allah menjadikan pertolongan kepadamu alaihi atas sesuatu yang Allah masukkan padamu. Ya, misalnya Allah memasukkan kamu atau menetapkan kamu pada makam tajrid, maka Allah menolong, membantu sehingga kamu ya kualitas hati, kualitas ibadah itu semakin ditolong oleh Allah. Karena Allah yang milih. Ya. Wa ma dakhalta fihi binafsika wakkalaka ilaihi, dan sesuatu dakhaltu yang kamu telah masuk fihi di dalamnya binafsika dengan dirimu sendiri, bukan Allah yang meletakkan, memberikan makam padamu. Ya. Ya, seperti Allah meletakkan sebab, ya, tajrid kepadamu, kamu mau bersebab, berarti kamu itu memilih dengan dirimu sendiri. Wakkalaka ilaihi, maka Allah akan memasrahkan kepadamu ilaihi untuk urusan yang kamu pilih itu, bukan Allah yang ikut campur sudah. Artinya itu Allah sudah memasrahkan full padamu, sehingga terjadilah kemudian ya kualitasnya semakin rendah karena tidak ada pertolongan dari Allah, atau Allah pertolongannya semakin lemah, semakin tidak ditolong karena kamu milih sendiri. Allah tetapkan begitu, kamu memilih yang lain. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul, dan ucapkanlah, rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, dengan cara keluar yang benar. Ya, artinya tetap dengan benar itu ya Allah. Waj'alli, dan jadikanlah olehmu kepadaku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasirah, akan kekuasaan atau kekuatan yang bisa menolong. Kalau kekuatan yang bisa menolong itu ya kamu harus pasrah ya dengan ketetapan Allah. Memberimu makam tajrid ya kamu harus ditajrid, memberimu makam asbab ya kamu harus bersebab, maka nanti akan ada pertolongan min ladunka sultanan nasira. Fal mudkhalus sidqu antadkhulu fihi la binafsik. Adapun yang dimaksud mudkhalus sidqu, masuk yang benar dengan cara yang benar itu, antadkhula, kamu masuk, fihi, di dalam itu, di dalam mudkhalas sidqi, mudkhalas sidqu itu la binafsik, bukan dengan dirimu sendiri. Wal mukhrajus sidqu, adapun keluar dengan cara yang benar itu, antahruja, kamu keluar, la binafsika, bukan dari dirimu, bal bi rabbika, akan tetapi dengan Tuhanmu. Misalnya kamu dimasukkan oleh Allah pada makam tajrid, ya kamu ditajrid. Kamu dimasukkan oleh Allah dalam makam asbab, ya kamu disebab. Allah keluarkan kamu dari makam asbab menuju tajrid, ya kamu ke tajrid. Itu namanya bukan keluar dari dirimu sendiri, akan tetapi Allah menempatkan kamu atau memposisikan kamu pada makam tertentu yang dipilih Allah, bukan dirimu. Kalau kamu ingin pertolongan yang maksimal daripada Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan adapun barang siapa yang berpegang teguh pada jalan Allah, pada Allah, faqad hudiya, maka diberi petunjuk ia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fakun, maka jadilah olehmu, haitsu aqamakallahu, di mana Allah memposisikan kamu. Fakun, maka jadilah haitsu aqamakallahu, di mana Allah memposisikanmu, dzul fadlil azim, yang Allah yang mempunyai keutamaan dan keagungan. Maka kamu pasrahkan kepada Allah, terima keputusan di mana Allah memposisikan kamu,
terima itu dan jalani agar mendapat pertolongan Allah. Wa alamatul iqamati, adapun tanda Allah menetapkan kepadamu itu husulul istiqamah, tercapainya adanya keistiqamaan, konsisten. Misalnya Allah menetapkan kamu pada makam asbab, kamu konsisten di makam asbab itu. Wa taisirul asbabi minal karimil wahhab, dan kemudahan bersebab daripada al-karimil wahhab, Allah yang maha mulia atau maha mulia dan maha pemberi. Sawabikul himam wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya di part 3 atau di hikmah yang ketiga, kalau video ini bermanfaat tolong di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.